Aksara yang diubah, takdir yang tergadai. Di balik kidung aksara Jawa, tersembunyi sebuah luka yang tak kasat mata, sebuah pengubahan kecil, namun mengguncang takdir Nusantara. Kutukan aksara. Anak bangsa, kapan kau sadar? Pernahkah kau bertanya, mengapa negeri ini selalu runtuh oleh tangannya sendiri? Pernahkah kau heran, mengapa perselisihan lebih akrab daripada persatuan? Mengapa bendera lebih cepat dibakar daripada dipeluk bersama? Jawabannya mungkin tak ada di pidato pejabat, tak ada di layar TV, tak ada di buku pelajaran sejarah yang kau hafalkan dengan terpaksa. Tapi jawabannya tersimpan dalam huruf yang kau ucap sejak kecil. Dulu, aksara leluhur berbunyi ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, ga, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, nga, da, ba, wa. Bukan sekadar huruf, itulah doa. Itulah kode yang menyimpan makna tentang kesetiaan, kehormatan, keutuhan, dan kemuliaan. Bayangkan ini, data segala sesuatu yang utuh. Mongoto bowo. Aku berjalan membawa kebenaran dan kemuliaan. Itulah roh Nusantara. Itulah napas nenek moyangmu. Tapi suatu hari, dalam sunyi, dalam diam yang mencurigakan, aksara itu diubah. Tidak dengan genderang, tidak dengan perdebatan ilmiah, tapi seperti racun yang dimasukkan ke dalam air suci, tidak terlihat, tapi perlahan mematikan. Kini kita mengenal Hono Coroko, Dotosowolo, Podojoyonyo, Mogobothongo. Dan yang berubah bukan hanya ejaannya, yang berubah adalah roh. Data Sagala. Dotosowolo, yang dulu menyatukan, kini memecah. Yang dulu segala yang utuh, kini saling menuduh, saling bertikai. Mongothobowo, Mogobothongo. Yang dulu membawa kemuliaan, kini seperti kata yang hilang arah, tanpa kejelasan makna, seperti tubuh tanpa jiwa. Anak bangsa, kapan kau sadar kau hidup di atas aksara yang telah kehilangan makna? Kau mengucapkan setiap hari warisan yang telah disabotase. Lalu kau bertanya, kenapa bangsa ini terus berdarah tanpa luka yang terlihat? Karena luka itu bukan di tubuhmu, tapi di jiwamu. Karena yang dihancurkan bukan kota atau bangunan, tapi fondasi kesadaranmu. Buka matamu, anak muda. Negeri ini bukan miskin tambang, tapi miskin kesadaran tentang akar sendiri. Negeri ini bukan lemah senjata, tapi hilang arah, karena manusianya kehilangan makna. Lihat sekelilingmu. Siapa yang kini menguasai tanah-tanah leluhurmu? Bukan keturunan asli, bukan para pewaris darah, tapi mereka yang tahu bagaimana menanamkan kata, mengubah makna, dan mengatur sejarah dari balik layar. Sementara kamu masih bertengkar soal siapa paling asli, siapa paling beriman, siapa paling suci. Padahal kalian semua sedang diatur oleh huruf-huruf yang telah kehilangan kesuciannya. Maka, jika kamu ingin melawan, jangan mulai dari bendera. Jangan mulai dari demonstrasi jalanan. Mulailah dari menyadari bahwa kamu telah dibesarkan oleh aksara yang salah. Ubah itu, kembalikan maknanya. Bangun ulang doamu, karena doa yang kau ucapkan hari ini adalah nasib negerimu esok hari. Dan selama kamu masih mengucapkan Dotusowolo, jangan heran jika besok temanmu menjadi lawanmu dan saudaramu menjadi musuhmu. Karena kutukannya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu lidahmu mengucapkannya sekali lagi. Dan ini berlaku di semua tanah yang pernah dikuasai Nusantara, bahkan Sundalan. Meski sekarang tanah mereka telah menjadi negara mandiri, tapi lihat saja, tak ada kedamaian. Meski kamu tak baca, tapi itu tersirat dan tersurat. Percaya atau tidak, aksara itu bukan aksara suku Jawa, tapi aksara Jawa. Jawa dan suku Jawa berbeda. Maka, sadarlah. Bangkit bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan pembersihan makna, dengan pengembalian aksara. Karena ketika kata kembali suci, jiwa bangsa pun akan kembali tegak. Aji Saka bukan pahlawan. Ia adalah agen ganda. Kita diajari bahwa Aji Saka adalah tokoh suci, pembawa peradaban, sang pencipta aksara, pelindung dari kegelapan. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana Aji Saka datang? Di kitab-kitab lama, diceritakan ia datang dari arah barat, bukan dari bumi Nusantara.
Ia mendarat sebagai penyelamat, namun bertindak seperti penakluk yang tersenyum. Jangan tertipu oleh jubah dan tongkatnya, bukan petapa. Ia adalah agen ganda, utusan dari kekuatan besar yang mengincar tanah ini sejak lama. Timur, Tengah, Cina, Eropa. Mereka semua pernah mengirim intelijen berkedok guru, pedagang, pemuka agama. Dan Aji Saka adalah prototipe dari itu semua. Ia datang bukan untuk menyelamatkan Nusantara, tapi untuk memformat ulang jiwanya. Apa yang ia lakukan? Mengubah aksara. Dari aksara purwa yang menyimpan roh kemuliaan, menjadi aksara baru yang menyimpan benih perselisihan dan kehancuran. Menghapus ingatan lama dengan aksara baru. Cerita lama pun dipadamkan. Nama-nama leluhur Nusantara seperti Batara Guru, Hyang Tunggal, Sang Hyang Toyo, Prabu Siliwangi, dan Raja-Raja Laut, semua perlahan dianggap mitos dan diganti dengan cerita baru hasil impor, menyerahkan konsep kebenaran pada pihak luar. Aji Saka membawa peradaban baru yang tidak lahir dari tanah ini, namun dipaksakan agar akar kita terlupakan. Lalu, apa hasilnya? Aksara kita diganti, agama kita diganti, sistem politik kita diganti. Semua pelan-pelan, bukan lewat perang, tapi lewat pikiran. Dan sejak itu, kita selalu tunduk pada pengetahuan dari luar. Kita dicerahkan oleh mereka, lalu diminta membungkuk untuk berterima kasih. Padahal yang mereka ambil lebih banyak dari yang mereka beri. Kebocoran besar Nusantara, sumber daya mengalir ke mereka, bukan hanya emas dan rempah. Mereka mengincar jiwa bangsa ini. Melalui agama, mereka memperkenalkan agama luar sebagai satu-satunya kebenaran, tapi memecah kita menjadi kelompok yang saling mencaci. Sementara mereka membangun solidaritas lintas negara di atas kita. Melalui politik, mereka tanam boneka dalam kerajaan. Pecah belah, fitnah, pembunuhan berdarah terjadi agar kekuasaan mereka tetap tumbuh. Kita dijadikan pion dalam peta besar mereka. Melalui sistem EKO, NOMI, RMPA, habis, perak, dikeruk, hutan, digunduli. Rakyat dijadikan budak dalam sistem yang tidak pernah kita pahami. Lalu semua hasilnya lari keluar. Sampai hari ini, kita masih diperdaya. Lihat siapa yang memiliki tambang kita. Lihat siapa yang menulis ulang sejarah kita. Lihat siapa yang mengatur kebijakan pangan, tanah, bahkan budaya. Cina, Arab, Barat, mereka semua berjalan di atas tanah leluhur kita. Karena kita lupa memeluk warisan sendiri. Kita lebih bangga menjadi orang lain daripada menjadi anak sejati Nusantara. Anak bangsa, sampai kapan kau tidur? Kau tertawa saat menonton sinetron, tapi tidak tahu bahwa tanah nenek moyangmu dijual untuk membayar hutang. Kau sibuk berdebat soal agama, tapi tidak sadar bahwa semua aliran uangmu mengalir ke negara yang sama-sama memperalatmu. Kau marah pada kolonialisme lama, tapi kau mencium tangan kolonialisme gaya baru tanpa sadar. Dan semua itu dimulai dari satu kesalahan kecil yang tidak pernah kau koreksi, menganggap Aji Saka sebagai pahlawan. Padahal, ia adalah pintu pertama penjajahan tak kasat mata. Maka bangkitlah, wahai anak Nusantara, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran bahwa kamu telah lama disesatkan. Kembalilah ke aksaramu, peluk kembali warisan purba gali, makna dari cerita yang nyaris padam, dan yang paling penting, berhentilah menunduk pada narasi yang mereka buat. Karena satu huruf yang kau ucapkan hari ini akan menjadi jalan hidup anak cucumu. Kita tidak kalah karena lemah, kita kalah karena kita lupa. Dan selama kita terus menyembah tokoh palsu, kita akan terus jadi budak di tanah sendiri. Maukah kamu terus tertidur? Atau akan kau robek selimut sejarah palsu ini dan melihat wajah leluhurmu yang sebenarnya? VT ini kubuat karena beban moral dari seorang kakek tua. Waktu itu beliau berumur 130 tahun. Dia hanya titip kata aksara di atas, bahwa jika kamu ada jalan kelak, beritahu orang yang mau tahu, minimal hidupnya tidak akan bertikai dengan saudara kandung atau teman kalau negara. Aku kamu bukan siapa-siapa, biar Hyang Maha Esa yang urus.